Shalom, jua untuk kita semua berjumpa kembali dalam sesi pemberitaan firman Tuhan, bahan ajar khotbah untuk anak-anak sekolah minggu di minggu tanggal 15 September 2024. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, salam jua untuk kita semua. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita boleh berjumpa kembali dalam sesi pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menarik dari Alkitab yang mengajak kita untuk hidup berani. Nah, untuk mengantar kita dalam membaca ayat firman Tuhan untuk kita minggu ini, kakak akan mengajak kita untuk menebak apa keunikan dari negara yang kakak sebutkan. Nah, tentu semua kita tahu negara Mesir. Ya, dan tentu kita tahu juga dari sekolah minggu, dari negara Mesir ada salah satu termasuk keajaiban dunia. Nah, kira-kira Mesir identik dengan apa? Atau apa yang unik dari negara tersebut? Yaitu piramida. Nah, ada di sekolah minggu, ini sungguh luar biasa. Kita akan belajar dari sebuah perjalanan umat Tuhan berada di Mesir pada waktu mereka berada di negeri Mesir. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 1 ayat 12 sampai 22. Keluaran 1 ayat 12 sampai 22. Dan kakak bacakan untuk kita semua. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, tentunya kita tahu bahwa umat yang dipilih oleh Tuhan, yaitu orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel yang kita kenal di Alkitab. Nah, tentunya perjalanan mereka dari tanah Kanaan menuju ke Mesir melatar belakangi ternyata pada waktu itu ada di sekolah minggu, kenapa nenek moyang orang-orang Ibrani berada di Mesir, ternyata
dahulu ada di sekolah minggu, terjadi kelaparan yang besar di tanah Kanaan, di tempat tinggal orang-orang Ibrani. Nah, oleh karena itu maka Yakub dan semua orang-orang yang tinggal di situ dan semua rombongan yang dibawa Yakub yang berjumlah 70 orang bersama anak-anaknya, mereka tinggal di Mesir. Nah, karena itu mereka tinggal di Mesir. Dan adik-adik sekolah minggu, perjalanan mereka itu sungguh luar biasa. Kedekatan antara orang-orang Mesir pada waktu itu dengan orang-orang Ibrani sangat kompak mereka hidup saling berdampingan. Namun seiring berkembangnya generasi ada di sekolah minggu, maka ada raja yang tidak mengenal hidup bersama dengan orang Ibrani ini. Dia tidak suka dengan bertambah banyaknya orang-orang Mesir, orang-orang Ibrani ini, umat-umat Tuhan ini di negerinya, di negeri Mesir. Oleh karena itu dia mempekerjakan orang-orang Ibrani, umat-umat Tuhan itu dengan kerja paksa, membangun kota bagi raja, membangun tempat-tempat makanan untuk raja. Nah, dan mereka dipakai di ladang-ladang dengan sungguh menderita ada di sekolah minggu. Nah, ada di sekolah minggu itu cara mereka untuk menyetop atau membatasi pertumbuhan orang-orang Ibrani untuk berkembang di daerah negeri Mesir. Itu salah satu cara. Namun ternyata semakin dibabat, namun merambat adik-adik sekolah minggu. Semakin mereka dipaksa, disiksa, namun ternyata mereka semakin kuat, tangguh, dan bahkan lebih banyak, semakin banyak. Nah, oleh karena itu datanglah Raja Mesir. Dia memerintahkan kepada bidan untuk membunuh, membuang, menghambat pertumbuhan penerus generasi orang-orang Ibrani. Nah, kita baca bisa di ayat 16, mereka harus membunuh bayi yang lahir dari orang Ibrani. Itu diperintahkan kepada bidan yang dicatat di Alkitab ini, yaitu Sifra dan Pua dari sekolah minggu. Namun walaupun begitu ada di sekolah minggu, ternyata Tuhan masih bekerja. Nah, dia pakai Sifra dan Pua untuk memberikan bayi-bayi orang Ibrani itu hidup dan lahir. Nah, itulah kita bisa lihat bagaimana Sifra dan Pua dengan keberaniannya memiliki hikmat daripada Tuhan. Dia berkata kepada Raja Mesir ketika Raja Mesir datang, "Kenapa kalian tidak membunuh bayi-bayi lahir dari orang Ibrani?" Dan kata bidan-bidan itu, orang Ibrani itu sungguh kuat, Raja. Ketika kami belum sampai, mereka sudah melahirkan. Nah, artinya orang-orang Ibrani itu bisa melahirkan dengan diri sendiri tanpa bantuan dari bidan-bidan pada waktu itu. Dan ini sungguh luar biasa. Namun ternyata ada di sekolah minggu, walaupun demikian, walaupun Sifra dan Pua sudah dalam beberapa kesempatan berhasil menyelamatkan bayi-bayi orang Israel, namun ternyata Raja Mesir tetap melakukan pembunuhan dan tetap membunuh orang-orang atau bayi-bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani dengan tujuan untuk menghambat, untuk membatasi pertumbuhan, perkembangan orang-orang Ibrani. Ketika bayi laki-laki dibunuh, maka tentunya generasi penerus di tengah-tengah orang-orang Ibrani atau umat Tuhan tidak ada lagi. Namun ada sekolah minggu, walaupun demikian
kita tentunya bisa melihat dari nats khotbah ini pelajaran yang menarik. Kita bisa meniru bagaimana Shifra dan Pua kita terapkan kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu keberanian mengambil keputusan yang baik, yang terbaik untuk bertindak. Nah, terkadang anak sekolah minggu terkhusus kepada anak-anak di tengah zaman sekarang ini, kerusakan moral itu sungguh sangat nyata, baik di media sosial, baik di dalam pertemanan. Sering kita melihat adanya bully, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan banyak hal yang membuat terkadang adik-adik sekolah minggu terbunuh karakternya. Nah, mari kita mau seperti Shifra dan Pua. Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan bayi-bayi yang lahir pada orang Ibrani itu. Kita juga dipanggil adik sekolah minggu ketika ada teman kita dibully atau apapun itu, maka kita harus bertindak, mengambil keputusan, melindungi, menyetop, menyelesaikan persoalan-persoalan bullying itu. Jangan kita ikut di situ. Dan kalau ada kawan kita, maka kita menarik supaya dia tidak ikut jatuh dalam hal bullying-bullying itu. Jadi ada di sekolah minggu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika contohnya ada kawan kita yang sulit mengerjakan PR, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menolong. Dan bukan menolong dalam arti kita sendiri yang mengerjakan PR itu, tidak. Tapi dengan kawan kita yang tidak tahu itu, sahabat kita yang tidak tahu itu, kita bersama-sama mengajar dia untuk melakukannya. Dan ketika ada kebohongan dan sebagainya, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk berkata yang sejujurnya. Oleh karena itu kita bisa menyelamatkan, bisa menolong hal-hal yang baik itu terus berjalan di dalam kehidupan kita dari sekolah minggu. Nah, ini pelajaran yang sungguh menarik dan sungguh membuat kita percaya bahwa ada di sekolah minggu, masa depan itu ada, pertumbuhan itu ada, perkembangan itu ada, kesuksesan itu ada ketika kita memulai dengan mengambil keputusan, bertindak dengan berani, bertindak dengan penuh kasih, bertindak dalam kebaikan. Oleh karena itu, maka Tuhan pasti selalu menolong kita. Walaupun di tengah hambatan, tantangan yang sering menghambat kita, namun ingat, rencana Tuhan itu indah bagi anak-anak sekolah minggu, bagi orang-orang percaya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.